Halo, assalamualaikum teman aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas seputar gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis. Oke teman-teman, di season kali ini saya mau jawab beberapa komentar teman-teman ya, tapi bukan beberapa juga sih teman-teman ya. Jadi ada teman-teman kita yang masih bertanya tentang seputaran kelayangan teman-teman ya. Bang, ngalamin gak yang namanya kelayangan? Bang, ngalamin gak yang namanya kalau misalkan jalan itu sempoyongan terus hilang keseimbangan gitu teman-temannya, berasa mau pingsan gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mengalami sensasi seperti itu, simak videonya sampai selesai, jangan skip agar teman-teman itu mengerti, agar kalian itu paham. Kalau misalkan kalian itu mengerti dan paham, kalian itu akan lebih mudah menangani setiap sensasi dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Dan buat teman-teman juga yang mau bertanya, teman-teman ya, seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis, alangkah lebih baiknya teman-teman itu simak dulu video-video saya yang terdahulu gitu teman-teman ya, karena saya itu sudah banyak sekali upload video tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikomatis dari berbagai macam sensasi, terus cara menanganinya seperti apa. Saya sudah upload teman-teman ya, banyak sekali video-video saya seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psoriasis. Silahkan saja kalian scroll saja di sana, pahami dan terapkan ya teman-teman, terapkan ke hidup kalian gitu teman-temannya. Kalau misalkan kalian yang mengerti dan minimal teman-temannya, kalau misalkan kalian mengerti, rasa cemas ataupun panik kalian itu akan berkurang gitu teman-temannya, karena kaliannya sudah paham gitu ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan utamanya teman-temannya. Untuk kelayangan, sempoyongan, pokoknya sensasi di bagian kepala teman-temannya, karena sensasi di bagian kepala ini lumayan awet teman-temannya, pengalaman saya seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mengalami sensasi yang namanya kelayangan, terus hilang keseimbangan ya teman-teman, sempoyongan, terus kalau misalkan jalan itu mau jatuh, penyebabnya kalian itu harus cari tahu apa dulu penyebabnya teman-teman. Kalau misalkan sudah tahu penyebabnya, nanti kaliannya akan mudah menanganinya gitu teman-teman ya. Nah teman-teman ya, jadi untuk kelayangan itu ada dua penyebab teman-teman. Yang pertama itu memang di sensasi medis, dari medisnya teman-teman ya. Kalian itu harus memahami terus menerima teman-teman ya. Kalian itu kan sedang terkena gangguan asam lambung teman-teman ya, di bagian cernanya gitu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu mengerti ya, terus paham, oh iya nih saya ini sedang terkena gangguan cerna, terus gimana cara menanganinya. Yang namanya gangguan cerna gini teman-teman ya, pencernaan kita kan sedang error gitu teman-teman ya. Istilah mesinnya kita, kalau misalkan istilah mesin pencernaan kita itu kan sedang error. Nah, jadi gimana cara menanganinya teman-teman ya, terus pencernaan error itu gimana. Nah, kalau misalkan pencernaan kitanya sedang error, berarti serapan nutrisi vitamin gizinya itu teman-temannya untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi gitu teman-temannya. Dari seluruh tubuh kita kebutuhannya itu tidak terpenuhi oleh pencernaan kita. Kalau misalkan kita sudah makan banyak nih teman-temannya, kita itu sudah makan banyak yang bervitamin, yang bergizi, yang bernutrisi gitu teman-temannya, tetapi kenapa masih sering mengalami kelayangan gitu teman-teman ya, berarti pencernaan kita itu belum membaik 100%. Tapi jangan khawatir teman-teman ya, tangani saja dengan terus kita sering makan ya teman-teman ya, sering ngemil ya gitu, sering minum air hangat pelan-pelan, karena saya juga melakukannya dengan seperti itu teman-teman ya. Nanti lambat laun pencernaan kalian itu akan bisa menyerap nutrisi dari seluruh kebaikan gitu teman-teman. Seluruh kebaikan dari makanan itu akan terserap dan kebutuhan untuk tubuh kaliannya akan terpenuhi gitu teman-teman ya. Terus penyebab yang keduanya, biasanya kalau misalkan kelayangan, sempoyongan itu biasanya dari pola pikir teman-teman, dari efek stres. Kalau misalkan teman-teman itu stres, berarti semuanya akan terganggu teman-teman ya. Biasanya kalau misalkan, bang saya itu sudah makan banyak ya, pencernaannya sudah membaik, sudah tidak ada sensasi di bagian pencernaannya, tetapi kenapa masih sering kelayangan, masih sering sempoyongan, ya berarti dari dampak stres teman-teman ya. Kenapa stres juga bisa menyebabkan kelayangan ataupun sempoyongan? Bisa teman-teman ya, kalau misalkan kalian makan sudah banyak yang berprotein, yang bervitamin, yang bergizi, tetapi kaliannya stres teman-teman ya, stres, banyak pikiran gitu teman-teman. Nah, jadi itu yang kalian konsumsi, yang kalian makan itu ya jadi terkuras oleh stresnya gitu teman-teman. Jadi ya tetap saja teman-temannya, kebutuhan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi semuanya gitu teman-teman. Jadi nutrisi, vitamin, gizi dari nilai kebaikan dari makanan itu ya terserap oleh stres, terkuras oleh stresnya gitu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu stres,
jadi tidurnya akan terganggu ya teman-teman. Jadi tidurnya juga akan terganggu kalau misalkan teman-teman stres itu, tidur akan terganggu. Dan kalau misalkan tidur terganggu ya kualitas hidup di besok harinya gitu teman-teman, kualitas hidupnya di besok harinya biasanya yang nggak normal teman-teman ya, terganggu juga, biasanya ada kelayangan, terus pusing kepalanya teman-teman ya. Karena untuk kurang tidur itu ya orang normal pun yang tidak terkena gangguan asam lambung dan hepatitis, kalau misalkan kurang tidur ya pasti mengalami sensasi gitu teman-teman ya. Dan sial ya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan hepatitis itu ya berpikirnya selalu kemana-mana teman-teman ya. Padahal itu suatu yang wajar, tetapi karena kitanya berpikirnya ke hal-hal negatif ya teman-teman ya, takut pingsan, takut mati ya, akhirnya sensasinya malah makin banyak gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi kalau misalkan kelayangan, sempoyongan, kurang keseimbangan tubuh kalian itu terganggu ya, yang pertama memang dari medisnya, dari asam lambungnya gitu teman-teman. Terus gimana cara menanganinya Bang kalau misalkan dari asam lambungnya itu masih belum normal? Ya tetap jaga pola makannya teman-teman ya, jaga pola hidupnya, jaga pola pikirnya teman-teman ya, konsisten dengan menjaga 3P nya ya. Terus dari pola makannya ya, hindari makanan-makanan yang bisa mengganggu asam lambungnya menjadi tidak stabil lagi gitu teman-teman ya. Terus juga dari pola hidupnya, sering olahraga ringan, jalan-jalan, berjemur gitu teman-teman. Terus juga hindari bergadang ya teman-teman ya, itu sangat mempengaruhi gangguan asam lambung dan hepatitis gitu. Terus juga dari pola pikirnya ya, untuk menjaga pola pikir memang agak sulit teman-teman, tetapi kalian itu yang penting mengalihkan teman-teman, mengalihkan pemikiran negatifnya dengan aktivitas ataupun kegiatan apapun itu yang membuat kalian senang, yang membuat kalian bahagia, lakukan saja teman-teman ya, jangan banyak mikir. Nanti kalau misalkan kalian sudah mendapatkan kesenangan dari aktivitas ataupun kegiatan yang kalian lakukan, semua sensasi-sensasi yang ada di tubuh kalian ataupun ketakutan-ketakutan yang ada di pemikiran kalian itu akan terkikis sedikit demi sedikit gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya seperti itu teman-teman ya. Nah kalau misalkan dari stres ya, itu tadi teman-teman ya, hindari stresnya. Apa yang kalian takutkan, apa yang kalian pikirkan itu semua nggak akan terjadi teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian stres ya berpengaruh juga ke kelayangan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi pembahasannya seperti itu saja ya teman-teman ya. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan bagi kalian teman-teman ya. Semoga menjadi pemahaman juga. Dan kalau misalkan kaliannya paham, pasti kaliannya nggak akan panik teman-teman, dan bisa juga menanganinya gitu ya teman-teman ya. Oke, saya akhir videonya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.